Nah, ini tindak lanjut atas tanggapan DTS dan pembahasan akhir. DTS bisa pilihannya tidak ditanggapi, jadi otomatis jika perusahaan tidak menanggapi, otomatis kita tim audit bisa langsung membuat berita acara hasil audit dan langsung produk akhirnya langsung LHA. Terus kedua, menerima seluruhnya, perusahaan setuju terhadap DTS-nya dengan tanda tangan di lembar persetujuan DTS, dan kita membuat berita acara hasil audit dan laporan hasil audit. Begitu juga yang terakhir, DTS bisa juga perusahaan menanggapinya menerima sebagian atau menolak seluruhnya. Ini karena ada penolakan sebagian, maka perlu ada pembahasan akhir. Dan ini pembahasan akhir, pihak perusahaan akan mengundang proses kapan waktunya dan tempatnya, harinya kapan akan dilakukan pembahasan akhir. Biasanya di kantor rapat di Kanwil ya, atau di kantor pusat. Dan pembahasan akhir ini bisa nanti ada 3 komponen. Pertama, berita acara pembahasan akhir, risalah pembahasan akhir, dan hasil pembahasan akhir. Dan seluruh hasil dari pembahasan akhir ini kita tuangkan dalam berita acara hasil audit dan kita terbitkan laporan hasil audit. Nah, ini pembahasan akhir itu ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu tahu ya. Yang pertama, daftar hadir. Ini untuk menunjukkan bahwa kehadiran tim audit maupun tim auditi. Di sana nanti ada absensi. Terus berita acara pembahasan akhir. Berita acara pembahasan akhir ini seperti berita acara ya. Nanti di sana akan tanda tangan pihak perusahaan yang mewakili tim audit. Di sana semua akan tanda tangan di sana. Dan siapa penanggung jawabnya ditunjuk sesuai dengan penunjukan dari tim direksi. Dokumen kedua menyangkut risalah pembahasan akhir. Risalah pembahasan akhir ini berisi temuan audit dan rekomendasi. Kedua, dasar hukum. Temuan audit dan rekomendasi ini tertuang dalam DTS ya. Selanjutnya, dasar hukum, tanggapan auditi. Jadi ini isi tanggapan audit yang tanggapan DTS. Kita biasanya langsung tuangkan dalam risalah pembahasan akhir. Setelah itu pendapat tim audit. Jadi berdasarkan tanggapan auditi dan kita bandingkan dengan temuan audit dan kita sandingkan dengan bukti-bukti baru dari tim dari auditi, tim audit bisa berpendapat di situ. Di sana ada kolom pendapat tim audit. Apakah tim audit setuju menerima pembuktian dan atau menolak. Dan terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini bisa semua step-step dalam risalah itu akan disimpulkan dalam bab yang akan memberi resume akhir dari seluruh hasil audit atau hasil pembahasan akhir. Nah, dokumen yang terakhir menyangkut hasil pembahasan akhir. Hasil pembahasan akhir ini kontennya ada 3 ya. Mana aja temuan audit yang disetujui, otomatis pihak perusahaan dan pihak auditor sepakat atas temuannya. Begitu juga temuan audit yang dipertahankan, dan ini masing-masing pihak bersikuku pada pendiriannya. Jadi baik tim auditor maupun auditi kekeh tidak mau menyetujui atau menerima pembuktian dari pihak perusahaan. Terus ketiga, tim audit yang dibatalkan. Ini tim audit menyetujui segala temuan yang dijawab oleh perusahaan dengan bukti-bukti yang baru. Jadi temuan-temuan audit yang dibatalkan. Pembahasan akhir ini media yang terbaik pihak perusahaan. Jadi kita duduk bareng dengan data yang valid, data yang objektif. Kita setara, kita saling berargumentasi untuk saling membandingkan data pihak perusahaan dan temuan dari tim audit. Nah, setelah proses pembahasan akhir itu kalau misalnya perusahaan sudah setuju menyangkut komponen hasil pembahasan akhir yang saya jelaskan tadi, bisa berupa hasil audit itu tagihan ya. Jadi sifatnya tambah bayar, yaitu berupa surat penetapan hasil audit, yaitu berupa SPKTMP, SPP, SPSA,
Dan ini bisa ditindaklanjuti oleh auditi dalam sistem aplikasi kepabianan ya, SAPP untuk pembayarannya ke Perben, dan monitoring tindak lanjut hasil audit. Ini bisa ada di kantor pelayanan yang mengawasi apakah sudah terrekod di SAPP maupun di monitoring tindak lanjut hasil audit. Hasil audit juga bisa berupa non tagihan. Nah, surat bisa berupa surat tindak lanjut ya. Tindak lanjut hasil audit ini bisa pungutan negara atau tambah bayar tadi, bisa restitusi kelebihan pembayaran atau rekomendasi lainnya. Misalnya rekomendasi agar meningkatkan kualitas SPI-nya, surat sistem pengendali internal, atau agar meningkatkan kualitas sistem tata ruang pergudangan atau pabrikasi, macam-macam lah sifatnya, yang sifatnya non tagihan ya. Nah, ini hasil akhir dari proses audit ini disebut laporan hasil audit ya. Konten dari laporan hasil audit ini berisi bab pertama itu tentang uraian hasil audit, mulai dari dasar hukum, tujuan audit, sifat dan luas audit, prosedur audit, dan hasil audit. Bapak Ibu bisa nanti setelah terbit laporan hasil audit bisa meneliti dasar hukum, tujuannya apa, sifat dan luasnya auditnya, berapa periodenya, berapa tahun, prosedur auditnya apakah sesuai dengan program audit, dan hasil audit. Hasil audit nanti sesuai dengan program audit. Terus bab kedua, profil auditi. Ini bisa menyangkut dokumen perizinan ya, legal formal, atau stockholder, komponen tentang direksi dan komisaris yang biasanya ada di akte pendirian ya. Kita akan tuangkan dalam profil auditi. Dan terakhir dalam bab 2, dalam profil auditi ini kita akan tuangkan juga laporan keuangan. Tapi terbatas menyangkut hanya rugi laba dan balance sheet, neraca. Jadi tidak kita tuangkan cash flow, tidak. Jadi hanya income statement dan balance sheet atau neraca. Bab terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi audit. Ini menyangkut hasil akhir atau kesimpulan, dan terakhir rekomendasi audit. Rekomendasi ini bisa juga tadi rekomendasi yang sifatnya tagihan maupun non tagihan.